Good day to you all. How was your day in Ramadan? Do you feel more energetic, or do you feel more demotivated? Lebih semangat apa lebih ya sekedarnya aja, atau lebih punya target di bulan Ramadan ini dibandingkan bulan Ramadan tahun lalu, atau dibandingkan hari-hari biasa sebelumnya? Ada yang punya target? Barangkali kalau yang punya target ketika punya target kemudian dimatangkan ketika bulan puasa, kemudian digenjot sama doanya ketika bulan puasa, insya Allah akan lebih cepat ya teman-teman, targetnya itu tercapai. Okay, before we start our lesson this morning, I would like to have a few words to you. This is based on your seniors' experience, who face some difficulties before their graduation. So I hope you pass your subject and all of your lectures with good grades. Teman-teman jangan sampai do not skip the lesson no matter what your reasons is. Apapun alasannya, teman-teman tolong jangan di skip perkuliahan ya. Alasannya apapun, meskipun even though you have some other reasons, perhaps you work, perhaps you are sick, naudzubillah, you may say your reasons to us so that we can facilitate the learning through online mode. Okay? Masih ada mode hybrid teman-teman ya, untuk memfasilitasi seandainya teman-teman itu sakit ataupun kerja ya. Jadi biar nggak absen terlalu lama, dan jangan sampai skip UAS, jangan sampai skip UTS. Banyak senior kalian teman-teman yang sekarang itu seharusnya udah mau lulus, tapi terkendala perkuliahan yang nggak lulus. Sudah mau lulus, tapi terkendala beberapa mata kuliah yang nggak lulus, dan itu banyak mata kuliahnya. Dan sebagian besar bahkan ada mata kuliah itu yang sudah nggak ada lagi diajarkan. Jadi karena mata kuliahnya sudah nggak ada lagi, jadi harus semester antara. Semester antara itu berbayar ya. Beberapa hari ini teman-teman dosen itu sangat-sangat concern dengan beberapa mahasiswa tersebut yang harus baik itu perbaikan atau mengulangi mata kuliah atau semester antara, dan itu sangat-sangat menjadi ganjalan, baik itu bagi teman-teman dosen, terutama khususnya buat teman-teman yang harus mengulang itu tadi. Kalau mengulang itu ya eman-eman waktune. Kalau semester antara itu juga eman-eman biayanya dan waktunya ya. Terus perbaikan itu juga ada yang sampai 3 kali mata kuliah yang sama, masih juga belum lulus. Saya kurang tahu kenapa, apa alasannya sampai kayak gitu. Oke. Jadi harapan saya teman-teman di mata kuliah apapun itu ya, tetap harus kuliah ya. Kalaupun nggak bisa kuliah, bilang. Jadi kami bisa memfasilitasi secara daring ya. Secara daring baik sinkronus maupun asinkronus gitu ya. Oke, kalau gitu we shall start with our lesson for this morning, which is classroom management. Okay, as for this morning, I will explain what is classroom management in general. Okay, masih classroom. Nah, Mbak ini puasa sama Mas. Bawa air ke sini.
What is classroom management in general ya? Masih in general. So here we have classroom management skills which are divided into three sections. Into three aspects. Classroom management skills, ya dinyalakan. Which are divided into three aspects. Teman-teman, jadi classroom management skills itu divided into several aspects. Namun itu berdasarkan expert ya. Berdasarkan ada expert A itu pembagiannya kayak apa, ada expertise B pembagiannya kayak apa dan lain-lain. Nah ini saya ambil dari salah satu expertise itu tadi that works in classroom management skills. The first is positive expectations of students' success, and then the third is good classroom manager, and then the last is provide good instruction. Nada, dibawa kemana nak? Di mana? Di kantor? Ya udah nggak apa-apa. Takutnya dibawa ke kelas yang kosong, habis itu HP-nya ditinggal. Okay, we shall start with the first positive expectation of student success. Teman-teman pasti bisa relate dengan ini. This is not only works in students teachers relationship, but also parents kids relationship. Positive expectations of student success means we have to relay what's our expectations to the students. We have to relay, we have to show that we know that we expect them to be good. Jadi jangan kayak misalnya, ayo kamu pasti bisa. Ini gampang. Diberi ekspektasi seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa students tends to live up to the expectations teachers set for them? Nah, ternyata teman-teman nggak hanya siswa dan juga anak-anak itu biasanya ketika diberi ekspektasi yang baik itu akan berusaha memenuhi ekspektasi tersebut. Tentunya ekspektasinya pun juga harus realistis ya. Udah tahu kapasitasnya anaknya itu dari skala 1 sampai 10 dia kapasitasnya itu sampai angka 7. Palingan kalau kita mendorong itu ya angka 8. Jangan dipaksa sampai angka 10. Gitu ya. Students tends to live up to the expectation teachers set for them. Secara psikis siswa pasti akan memenuhi ekspektasi gurunya ketika terus dikomunikasikan, ya. Karena kita nggak mau mengecewakan. Tapi teman-teman syaratnya adalah harus ada good relationship first. Harus ada good relationship. Good rapport ya. Rapport kalau bahasanya dalam ilmiah ini namanya rapport atau hubungan. Good relationship between students and teachers. Ketika hubungan antara siswa dengan gurunya itu kurang baik, itu kemungkinannya akan lebih kecil. Tapi ketika hubungannya baik, hubungannya hangat, hubungannya akrab, hubungannya dekat, itu kemungkinan besar akan lebih akan lebih berhasil ketika kita terus-terusan memberikan ekspektasi positif kepada mereka, ya kan? Jadi seperti sosok yang diidolakan, jadi sosok yang seperti orang tua, gitu kan? Bawaannya tuh pengen bikin bangga gitu ya.